Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Elvi Rahmi MSI. Yang terhormat Ibu Kurnia Rahmi MSc selaku penguji, dan yang terhormat Ibu Najmiatul Fajar MPD selaku penguji. Baiklah, saya Suci Putri Andani dengan NIM 1830110017 dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran Menggunakan Software Wondershare Filmora pada materi asam dan basa di SMA 1 Sungayang. Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah yaitu pendidikan, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki kehidupan suatu bangsa harus dimulai dari aspek tujuan, sarana, pembelajaran, dan aspek yang secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dapat diartikan sebagai produk interaksi berkesinambungan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Sedangkan pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk memberikan pelajaran siswanya dengan sumber belajar lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran yaitu penggunaan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat penyampaian pesan dari beberapa sumber saluran penerimaan pesan. Nah, dalam proses pembelajaran banyak sekali yang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah salah satu komponen terpenting dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sebuah alat dalam penyampaian materi pembelajaran yang mampu merangsang minat pembelajaran peserta didik. Nah, media pembelajaran merupakan komponen yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan juga menciptakan pembelajaran menjadi menarik bagi siswa serta memudahkan siswa dalam memahami isi dan materi pembelajaran. Nah, dilihat dari hasil observasi dan wawancara dengan pendidik, peneliti menemukan bahwa bahan ajar yang digunakan kurang memadai untuk dimanfaatkan saat pembelajaran. Bahan ajar yang dipakai ialah buku teks kurikulum 2013, dapat dilihat pada lampiran pertama. Warna tampilan buku paket menonton, sehingga gambar yang ditampilkan tidak menarik bagi peserta didik untuk membacanya. Nah, peneliti juga melakukan wawancara dengan peserta didik kelas 11 IPA 3 di sekolah tersebut. Nah, informasi yang didapatkan adalah umumnya peserta didik ini kurang tertarik dalam belajar kimia. Hal ini disebabkan karena peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang ada dalam bahan ajar. Nah, materi dalam bahan ajar tersebut menggunakan penjelasan yang relatif panjang. Nah, ditambahkan lagi sebagian besar peserta didik yang mendapatkan buku paket kimia dari perpustakaan meninggalkannya di sekolah karena alasan bukunya tersebut relatif besar dan berat sehingga peserta didik tidak maksimal untuk mengulangi pembelajaran di rumah. Nah, penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwasannya keterbatasan pada bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, kenyataannya pada persentase hasil ujian peserta didik
masih kurang dalam bidang studi kimia. Berikut ini persentase nilai ujian kelas 11 materi asam dan basa di SMA 1 Sungayang. Nah, saya melakukan penelitiannya pada kelas 11 IPA 3. Nah, dari 23 siswa yang mencapai batas ketuntasan hanya 5 orang. Nah, ditinjau dari permasalahan yang telah dipaparkan, maka solusi dari permasalahan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media audiovisual berupa media video pembelajaran. Nah, kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik ini merupakan hal yang wajar dialami peserta didik. Secara umum, salah satu dari media pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat serta meningkatkan hasil belajar adalah media video. Nah, secara umum dapat diartikan bahwa media video ini merupakan sistem media yang menyajikan materi dengan informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kemajuan inovasi bahan ajar, salah satunya yaitu video pembelajaran yang dibuat menggunakan software Wondershare Filmora. Media video ini dapat menjadi solusi ketika para siswa ingin mengulang kembali materi yang telah dipelajari di sekolah kapanpun sesuai keinginan siswa. Video pembelajaran ini berisi penjelasan materi tentang kehidupan sehari-hari dengan desain yang menarik. Salah satunya pemanfaatan aplikasi untuk membuat media pembelajaran, yakni menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Aplikasi Wondershare Filmora ini adalah software video editor yang dirancang untuk pengeditan video, pembuat efek khusus untuk audiovisual, dan juga membuat animasi video yang elegan dan mudah sederhana. Selanjutnya lanjut kepada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana validitas pengembangan video pembelajaran menggunakan Wondershare Filmora pada materi asam dan basa kelas 11 di SMA 1 Sungayang. Yang kedua, bagaimana praktikalitas video pembelajaran menggunakan Wondershare Filmora pada materi asam dan basa kelas 11 di SMA 1 Sungayang. Nah, tujuannya yang pertama untuk mengetahui validitas pengembangan video pembelajaran menggunakan Wondershare Filmora pada materi asam dan basa kelas 11 di SMA 1 Sungayang. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui praktikalitas video pembelajaran menggunakan Wondershare Filmora pada materi asam dan basa kelas 11 di SMA 1 Sungayang. Selanjutnya spesifikasi produk. Nah, yang pertama, video pembelajaran ini didesain sesuai dengan kompetensi inti, standar kompetensi, dan indikator pembelajaran. Yang kedua, video pembelajaran menggunakan software Wondershare Filmora ini memuat audio, gambar, animasi bergerak yang sesuai dengan materi pembelajaran IPA. Sumber-sumber yang ditampilkan beberapa dari internet serta animasi bergerak dan animakernya. Yang keempat, audio yang dihasilkan dari suara peneliti sendiri dan direkorder langsung dengan software Wondershare Filmora. Nah, selanjutnya bahasa yang digunakan pada media adalah bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan EYD yang berlaku. Nah, format akhir videonya MP3. Spesifikasi minimal untuk menjalankan software Wondershare Filmora. Sistem operasinya Windows 7, 8, dan 10. Nah, kita lanjut pada landasan teori. Nah, yang pertama itu pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, manfaat dari media adalah yang pertama, media ini digunakan sebagai alat dalam mengatasi keterbatasan dari peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran mengatasi keterbatasan dari suatu peristiwa yang tidak akan mungkin
dialami secara langsung oleh peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran dapat menciptakan hubungan antara peserta didik dengan lingkungan. Nah, jenis-jenis media pembelajaran yang pertama adalah audio, proyeksi, dan film video. Nah, video pembelajaran ini berasal dari kata Latinnya yaitu vidi atau visum, yang artinya itu melihat dan mempunyai daya. Video pembelajaran ini pada umumnya mampu digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan, menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, mengikat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Nah, selanjutnya software Wondercell Filmora adalah segala sesuatu perangkat lunak yang dapat menggunakan kemampuan langsung dalam melakukan suatu operasi yang digunakan pengguna. Filmora ini atau Wondercell Filmora ini adalah segala aplikasi atau program yang dikeluarkan oleh Wondercell yang dirancang untuk memproseskan atau mengedit video. Nah, lanjut yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Nah, model pengembangannya yaitu yang pertama, model yang digunakan itu 4D yang dilakukan melalui 4 tahap. Tetapi di sini saya melakukannya hanya sampai pengembangan. Nah, pada tahap define atau pendefinisian, peneliti melakukan yang pertama wawancara dengan guru bidang studi, menganalisis kurikulum, menganalisis media pembelajaran, menganalisis peserta didik, dan analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap desain atau merancang, menyiapkan atau merancang video pembelajaran menggunakan software Wondercell Filmora. Yang ketiga tahap development atau pengembangan, uji validasi produk dan uji praktikalitas pada video pembelajaran menggunakan software Wondercell Filmora. Nah, pada subjek uji coba dalam peneliti ini adalah siswa kelas 11 IPA 3 SMA 1 Sungayang. Jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, instrumen penelitiannya itu berupa lembar validasi dan lembar praktikalitas. Nah, cara mencari analisis datanya yaitu skor per item maksimal dikali 100%. Nah, lanjut ke hasil penelitian, di mana analisis hasil lembar validasi instrumen pembelajaran yaitu format angketnya 83,33 itu sangat valid, dan bahasa yang digunakan 87,5 sangat valid. Nah, butiran penyataan angketnya 91,66% itu dikatakan dengan sangat valid. Nah, jumlah skor maksimalnya 88,33%. Nah, didapatkan hasil dari format angket bahasa yang digunakan, butiran pernyataan angket, serta keseluruhan memperoleh persentase 88,33% yang berarti sangat valid. Nah, lanjut analisis video pembelajaran menggunakan Wondercell Filmora pada materi asam basa untuk SMA. Dapat dikatakan bahwa kualitas isi, kebahasaan, penyajian, dan unsur suara pernyataan angket serta keseluruhan memperoleh persentase 86,5 yang berarti sangat valid. Nah, hasil angket respon siswa terhadap video pembelajaran menggunakan Wondercell Filmora dapat dikatakan bahwa kemenarikan penyajian, kemudahan diinterpretasikan bahasa, kefleksibelan pernyataan angket secara keseluruhan memperoleh persentase 85,67% yang berarti sangat praktis. Nah, hasil angket respon guru terhadap video pembelajaran menggunakan Wondercell Filmora ini dapat dikatakan bahwa tampilan isi, kemudahan pengguna, dan fleksibel
pernyataan angket secara keseluruhan memperoleh persentase 92,5%, yang berarti sangat praktis. Nah, kesimpulannya, video pembelajaran menggunakan Wondercell Filmora pada materi asam dan basa di SMA 1 Sungayang diuji cobakan pada siswa kelas 11 IPA 3 SMA 1 Sungayang berdasarkan penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Nah, hasil uji validitas video pembelajaran menggunakan Wondercell Filmora pada materi asam dan basa di SMA 1 Sungayang memenuhi kriteria sangat valid berdasarkan hasil validasi validator dengan persentase 88,33%. Hasil uji praktikalitas video pembelajaran menggunakan Wondercell Filmora pada materi asam dan basa di SMA 1 Sungayang memenuhi kriteria sangat praktis berdasarkan hasil angket respon siswa dengan persentase 85,67%. Nah, sekian dan terima kasih persentase skripsi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.